ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وجنة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita memahami setiap disiplin ilmu yang diajarkan, yang kita dengarkan, yang kita baca, dan begitu juga ilmu-ilmu yang diberikan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, baik itu perkataan beliau, perbuatan daripada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu juga dengan ketetapannya. Begitu juga dengan jabatan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat kesempatan, kesehatan, ruang dan waktu, begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita di tengah-tengah di masyarakat atau sebagian saudara kita dalam kondisi saat sekarang ini mungkin dalam kondisi sakit. Ada sebagian dari mereka yang tidak mampu beribadah sebagaimana kita bisa beribadah, nyamannya kita beribadah, dan begitu juga dengan kondisi-kondisi daripada saudara kita yang ada di luar sana, tatkala mereka sibuk dengan keduniaannya, sibuk dengan amal-amal yang memfanakan atau amal yang merenakannya, sehingga lupa terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala ini patut kita syukuri, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan bahwa setiap amalan itu tentunya ada muaranya. Setiap amalan itu tentunya ada timbal balik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari setiap amal yang kita lakukan tentunya senantiasa kembali mengingatkan, dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi karena lillahi ta'ala. Sehingga tatkala keikhlasan itu senantiasa membarengi kita, maka tentunya amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita membahas tentang wudu di bab wudu sebelumnya, bahwa kita masih mungkin ingat setiap kita akan melakukan ibadah salat dan hendak melakukan wudu, maka sebelum wudu itu sudah mulai meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Dan bahkan di mazhab Syafi'i yang pernah kita sampaikan, seseorang yang hendak berwudu dari semenjak dia mencuci tangan itu sudah mempunyai niat ikhlas lillahi ta'ala untuk raf'il hadath, untuk mengangkat hadath atau untuk membersihkan diri dari najis dan kotoran. Seandainya seseorang itu dia lupa atau tidak memikirkan atau mengucapkan di dalam hatinya tatkala dia membasuh tangan sampai dengan membasuh mukanya, dia tidak teringat tujuannya adalah raf'il hadath, untuk membersihkan diri dari hadath, maka wudunya tidak sah. Itu di mazhab Syafi'i. Akan tetapi jumhur ulama cukup dengan mengingat kita wudu itu raf'ul hadath, untuk berniat mengangkat hadath atau mengangkat najis kotoran dengan tujuan wudu itu, tatkala kita berniat tatkala membasuh muka, minimal itu. Tapi sunnahnya itu adalah tatkala sejak membasuh tangan, tatkala membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari sana sudah mulai kita memasang niat untuk membersihkan diri dari hadath.
Lalu kita ingat terus tatkala membasuh tangan, baru berkumur, lalu mabmawah, lalu istinsaq, mencuci, memasukkan air dari lubang hidung lalu mengeluarkannya. Ingat kita untuk raful hadath sampai niat tatkala membasuh muka. Terlepas dari muka, kita hilang lupa niat kita atau kita pikirkan untuk mengangkat hadas itu tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum itu kita tidak mengingatnya untuk tujuan kita wudhu itu untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis dengan tujuan daripada memang wudhu itu untuk membersihkan diri dari najis dan hadas, maka tatkala kita tidak memikirkan memasang niat, maka wudhu kita tidak sah. Tatkala wudhu tidak sah, secara otomatis salat tidak sah. Maka ini jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ya sama halnya dengan bab salat yang kita bahas sekarang ini tentang waktu. Ya, tatkala yang perlu kita perhatikan bagaimana waktu itu berlalu akan datang, di mana tepatnya dimakruhkan, di mana tepat dilarang atau diharamkan di dalam menegakkan salat. Ada waktu-waktu yang makruh dan ada waktu-waktu yang dilarang tatkala mendirikan salat, walaupun itu memang menjadi perintah. Maka ini bab yang kita bahas sekarang ini, bahwa ternyata memang dari setiap amalan kita, ya, walaupun niat kita itu baik, walaupun itu mungkin bernilai menurut kita ibadah, tapi posisinya, waktunya itu tidak sesuai dan tidak ada tuntunannya, maka itu bisa tertolak. Maka ada hadis yang sangat familiar, ya, yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mengenai bahwa, ya, tentang amalan sendiri, ya, man amila laisa minna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal bukan dari contohmu, fahuwa rabbun. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang melakukan ibadah bukan dari contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Maka ini yang menjadi dasar kita untuk bisa duduk sejenak, ya, mendengarkan kajian sama-sama, membedah buku, membedah hadis, membedah qaul ulama, supaya kita bisa memahami dan bisa beribadah sesuai dengan apa yang tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala memasuki daripada bab waktu salat. Kita membahas sudah dari salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, dan waktunya yang salat kelima ini yakni waktu subuh. Waktu subuh ini bermula sejak terbitnya fajar as-siddiq, ya, dan berlangsung sampai terbitnya matahari. Nah, ini rentang waktu salat subuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang tertidur atau kebablasan tidurnya, ya, bangun-bangun jam 8, ya, belum salat subuh, bagaimana? Nah, ini dari bab ini nanti juga dibahas. Begitu juga dengan bagaimana orang yang misalnya karena kerja lalu kena macet, dia ingin ngejar misalnya salat maghribnya di mushola al-jihad atau salat asarnya di mushola al-jihad, ternyata kena macet, ya, ternyata tatkala dia ingin salat berjamaah asar di sini, ternyata akan sedang atau beberapa menit lagi masuk waktu maghrib. Ya, ternyata dia langsung bergegas salat, dapat rakaat pertama, ya, masih aman di waktu salat asar, rakaat kedua dah masuk salat maghrib. Bagaimana? Daripada waktu salatnya sah tidak salatnya? Apakah niatnya tetap adaan atau niatnya qadaan? Nah, ini di bab ini juga akan nanti dibahas. Dan ini penting, ya, karena setiap kita melakukan aktivitas, terkadang kan ingin kita lebih awal, ternyata Allah yang menentukan, ternyata ada halangan-halangan sehingga kita terakhir atau mutaakhir mengerjakan salat tersebut. Begitu juga dengan salat subuh, ya. Jadi kemarin kita bahas, ya, ada hadis yang menerangkan lebih baik, ya, jadi diutamakan mengakhirkan salat isya. Kita niatkan dia salat isya itu sepertiga malam dengan niatan supaya bangun sepertiga malam, bisa salat isya di sana, ya, lalu bangun lanjut dengan salat tahajud.
Tapi ada hadis yang lain kemarin kita bahas di pekan sebelumnya, ya, karena pekan yang kemarin kita libur. Di pekan sebelumnya saya mengingatkan kembali hadis, dan begitu juga jumhur ulama, tetapi yang lebih masyhur ya mengerjakan waktu ala miqatiha, yakni mengerjakan salat ya atau yaf'al salat, mengerjakan salat ala miqatiha, di atas di awal waktunya, itu lebih diutamakan. Tapi dalil-dalilnya sahih tentang salat isya, boleh kita mentakhirkan, dianjurkan oleh Rasulullah, dan bahkan Rasul mengatakan ya laula anna an asyqa ala ummati, kata Rasul, seandainya tidak memberatkan nantinya terhadap umatku, ya maka apa akan memerintahkan mereka untuk mentakhirkan salat isya. Tidur dulu, bangun sepertiga malam, malam baru salat isya. Tapi takutnya itu menjadi wajib nanti atau memberatkan umat, sehingga Rasulullah SAW tidak senantiasa atau setiap waktu melakukan hal itu. Tapi pernah dia melakukan beberapa kali hal tersebut. Dan begitu juga dengan yang dilihat oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Nah, sehingga hal ini pun ya perbedaan para ulama. Tetapi jumhur ulama ya, kebanyakan ulama tetap berpegang teguh kepada apa? Hadis yang menerangkan lebih utama melaksanakan salat di awal waktunya. Karena itu lebih utama bersama bertakbir bersama imam, ya, tatkala imam takbir, makmum ikut takbir. Karena itu kelebihannya tatkala imam membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan imam ikut mengatakan amin, maka ribuan malaikat juga mengamini daripada doa atau hajat kita. Tatkala selesai membaca surah Al-Fatihah, imam yang mengucapkan waladdallin dan makmum mengatakan amin, begitu juga imam mengamini. Kalau di sana dalam hadis yang sahih, malaikat juga mengamini daripada doa-doa orang-orang yang sedang salat tersebut. Maka jemaah subhanahu wa ta'ala, salat subuh ini ya berawal dari fajar siddiq. Tatkala sudah fajar siddiq, maka itulah awalnya salat subuh sampai dengan matahari terbit. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, yang mengenai tentang bahwa akhir daripada salat isya yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka di sini disunnahkan untuk menyegerakan salat subuh. Ya, jadi menyegerakan senantiasa. Ya, jadi ada anjuran untuk mensegerakan mengerjakan salat di awal waktu. Begitu juga dengan salat subuh. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah melakukan salat subuh saat masih gelap. Jadi di zaman dulu, di zaman Rasulullah, itu tidak ada seperti kita sekarang, tinggal pasang alarm sekian atau buka waktu, misalnya 5 waktu salat di kota Bekasi terbuka dengan jelas langsung waktunya sekian dan seterusnya, syuruknya kapan, awalnya terbitnya kapan dan seterusnya, itu sudah ada aplikasinya. Maka di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu belum ada. Nah, sehingga kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana waktu salat zuhur tatkala tergelincir matahari, tatkala sudah bayangan itu 2 kali dari bayangan yang aslinya, maka sudah berakhir salat zuhur, maka sudah mulai masuk salat asar dan seterusnya. Seperti itu para sahabat dan Rasulullah SAW melihat waktu awal dan akhirnya salat. Maka di sini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan beliau melakukan salat pernah di waktu malam gelap. Ya. Setelah itu beliau pernah mengerjakannya saat cahaya pagi yang sudah mulai kelihatan atau terang. Jadi ada 2 waktu beliau mengerjakan, awalnya di malam yang gelap belum terjadi atau belum melihat matahari sama sekali atau cahaya. Tapi satu waktu beliau juga melaksanakan salat subuh itu tatkala sudah mulai matahari kelihatan terang. Setelah itu beliau selalu mengerjakan salat subuh saat masih gelap. Jadi pernah beliau di satu waktu awal melaksanakan salat subuh itu di waktu malam yang gelap, belum kelihatan cahaya. Tapi di satu waktu beliau pernah juga melakukan salat subuh itu sudah mulai kelihatan cahaya matahari. Tapi setelah kejadian atau setelah melakukan yang terakhir tadi di waktu yang terang itu, beliau tidak pernah lagi melakukannya.
selalu melakukan sholat subuh itu di waktu saat masih gelap hingga beliau wafat. Hingga beliau Rasulullah SAW itu beliau wafat. Beliau tidak pernah lagi mengerjakan saat cahaya matahari mulai timbul. Artinya apa? Artinya bahwa Rasulullah SAW mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa waktu subuh itu terjadi malam saat atau matahari masih gelap. Ya, tidak boleh kita melakukan sholat subuh itu sudah matahari terbit terang-terang karena waktunya sudah habis. Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, para wanita muslimah saat itu ikut melakukan sholat subuh bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenakan pakaian yang menutup seluruh badannya, menutup aurat seluruh badannya. Selesai salat, mereka pulang ke rumah masing-masing dan tidak seorang pun yang mengenali mereka karena hari masih gelap. Jadi para sahabiah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu para sahabiah itu kaum muslimah tatkala itu menguatkan hadis ini bahwa salat subuh itu masih gelap waktunya. Ya, para sahabiah itu dari kalangan sahabiah atau kalangan perempuan, sahabat perempuan itu melakukan salat subuh bersama baginda Rasul. Mereka itu keluar di waktu belum terang, menggunakan pakaian menutup aurat semua. Sampai setelah salat subuh selesai, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ya, sehingga tidak satu pun orang yang menandai, mengenal mereka atau melihat mereka karena masih waktunya gelap. Berarti ini menandakan apa? Salat subuh itu dikerjakan di waktu masih gelap, belum sebelum matahari terbit. Maka yang menegaskan daripada dalil awal waktu daripada salat subuh ini adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari Jalal Rafi' bin Khudayj ashab. Beliau mengatakan Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Hendaklah kalian, kata Rasulullah SAW, mengerjakan salat subuh pada saat pagi hari karena pahalanya lebih besar. A'zam, ya, itu lebih besar pahalanya daripada pahala salat yang lain. Pernah saya menyampaikan dalam majelis ini bahwa orang yang melaksanakan Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh berjamaah itu sama halnya dia mengerjakan salat semalam suntuk dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau dia kuat mengerjakan salat 1000 rakaat, maka sama halnya dia orang yang bangun salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya sama dengan orang yang terbangun dari tidurnya setelah salat isya mengerjakan salat semalam suntuk, itu sama pahalanya dengan salat subuh berjamaah. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keutamaan salat subuh. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, seseorang yang bangun tatkala dia akan hendak melakukan salat subuh, sedangkan sebagian manusia itu tertidur pulas, maka keutamaannya di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang yang terbangun dan melaksanakan subuh secara berjamaah. Begitu juga dengan riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, asbiru bil fajri fa innahu a'zamu li ajri. Tinggalkanlah sampai atau tunggulah, ya. Asbiru, tunggulah sampai cahaya terang untuk salat subuh karena pahalanya lebih besar. Ya, maksudnya di sini adalah sampai cahaya terang adalah ketika selesai salat subuh dan bukan ketika memulai salat subuh. Jadi salat subuh itu mulai hilang atau selesai waktunya tatkala mulai kelihatan cahaya, ya, matahari mulai akan terbit. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu memanjangkan ayat atau bacaan tatkala salat subuh. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau biasa Rasulullah SAW tatkala salat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Ya, jadi 60 sampai 100 ayat Al-Quran. Atau bisa dijadikan maksud hadis ini adalah memastikan, ya, terbitnya fajar itu sudah benar-benar kelihatan.
Ya, jika sampai melakukan salat subuh hanya berdasarkan dugaan bahwa waktu subuh itu telah masuk, maka di sini tujuannya di zaman Rasulullah karena memang tidak ada ya yang menentukan waktu dan yang lain, khawatirnya ya itu belum masuk waktu sehingga Rasulullah SAW itu biasa setiap salat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat dipanjangkan, dan ini disunahkan, gitu ya. Akan tetapi melihat kondisi, kembali lagi pernah kita sudah menjelaskan, kalau kita tinggal di perumahan, komunitas di perumahan itu orang-orang kantoran, ngejar waktu, ya, supaya tidak terlambat, ya. Karena memang kalau kita melihat kondisinya Senin sampai dengan hari Jumat, ya terlambat sedikit masuk tol, tujuan wisata itu sudah terlambat, ya kebiasaan kita, maka di sini diperlukan bagaimana pemahaman seorang imam dalam konteks pemahaman fikihnya, sehingga jangan sampai terlalu lama. Khawatirnya nanti makmum yang memang kebanyakan orang kantoran daripada was-was, nggak khusyuk sholatnya udah telat nih, gitu kan? Ya, jadi benar telat, ya, kapok lagi udah ada lagi bermakmum di musholanya. Lebih baik kejarnya apa? Berangkat sebelum subuh 5-10 menit langsung ngejos sampai ke Izatul Islam, ya, di Grand Wisata, bermakmum sampai sana bisa sholat, tinggal masuk tol. Nah di sini memang pemahaman yang mesti. Tapi kalau hari Sabtu dan Ahad masih aman, Ahad bisa dipanjangkan lah satu suratul muluk, ya, atau surat Fajar 1 rakaat, tambah lagi surat yang lain di rakaat keduanya. Jadi hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Maka jamaah subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi pemahaman kita, sehingga kita harus hati-hati. Lalu bagaimana tentang akhir daripada setiap sholat yang 5 waktu ini kita terlambat? Tadi di awal saya menyampaikan, seandainya kita mengerjakan 1 rakaat pada waktunya, ya, yang mana waktu-waktu akhir daripada setiap akhir dari waktu sholat yang 5 waktu tersebut. Maksudnya, seandainya misalnya kita melakukan sholat subuh ternyata telat, ya, akan telat. Selang beberapa detik atau beberapa menit akan terbit fajar, berakhir sholat subuh tersebut. Begitu juga dengan misalnya mengerjakan sholat maghrib. Maghrib ini kan kita katakan sangat pendek dari waktu sholat-sholat yang lainnya. Tinggal beberapa menit lagi masuk sholat isya, ya, karena ada asli darurah, ya, karena ada alasan syar'i secara fikih. Dan itu kemudian tadi saya menyampaikan, apakah ingin mengejar sholat maghrib jadi semua sholat jihad supaya bisa berjamaah, atau ingin mengejar misalnya kita sudah biasa di jalan, saya yakin akan nyampe di masjid itu nanti sholat maghrib bisa berjamaah atau bisa masbuk 1 rakaat. Ya ternyata qadarullah tatkala itu jalanan padat, tidak bisa diprediksi, sampai terlambat sampai selesai orang sholat, atau mungkin beberapa menit lagi akan isya, dia langsung mengerjakan salat usolli fardhu maghrib 3 raka'atin adaan mustaqbilal qiblah fi fardhillah ta'ala, Allahu akbar. Ternyata tatkala dia bangkit dari sujudnya dapat 1 rakaat, Allahu akbar, adzan muadzin di masjid tersebut. Ya, bagaimana salatnya? Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata. Barang siapa yang sempat mengerjakan 1 rakaat, ya, dari suatu salatnya yang 5 waktu itu karena terlambat, maka ia mendapatkan pahala saat salatnya tersebut, berarti salatnya itu sah. Ya, ini hadis riwayat jamaah. Ya, jadi jamaah maksudnya di sini oleh Imam Muslim, Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis ini. Jadi patokannya dapat 1 rakaat, lalu rakaat berikutnya ada, maka dia tidak perlu mengatakan dalam niatnya qada'an, tetap adaan, tetap menggunakan adaan lillahi ta'ala atau adaan fardhu lillahi ta'ala, tidak perlu qada'an. Ya, jadi patokannya adalah 1 rakaat. Ini juga dikuatkan dalam hadis Bukhari, ya, Imam Bukhari mengatakan Rasulullah SAW, "Idza adraka ahadukum sajadatan," apabila salah seorang dari kalian sempat mengerjakan sujud nih, ya, sajadatan min salati, di dalam salatnya, salatul asri,
qabla an taghrub asy-syamsu falyutimma sholatahu. Apabila salah seorang dari kalian dapat melaksanakan sujud pada salat asar sebelum taghrub asy-syams, ya, sebelum matahari terbenam, maka hendaklah dia apa? Ya, falyutimma shalatah, hendaklah dia menyelesaikan salatnya. Ya, jadi dia sedang salat asar, dapat sujud satu sujud, lalu dia bangkit dari sujud mau sujud kedua, ternyata selesai asar sudah akan terbenam matahari, masuk salat maghrib, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya karena sudah termasuk dalam pahala dia mendapatkan pahala salat asar. Ya, jadi jangan nanti diputus pun maghrib masuk nih atau isya masuk nih, berarti nggak ada gunanya salat saya karena saya menggunakan tadi niatnya salat al-asri, ya, arba'a rakaatin adaan, harus menggunakan qadaan, tidak. Lanjutkan salat, selesaikan salatnya karena itu sudah termasuk daripada pahala salat yang sempurna. Maka lanjutkan dari hadis ini, wa idza adraka sajdatan min salat as-subhi, itu juga dalam salat subuh, qabla an tulu'u asy-syamsu falyutim shalah. Maka jika ada di antara salah seorang dari kalian sajadatan, dia mendapat sujudnya min salat as-subhi, tatkala melaksanakan salat subuh, qabla an tulu'a asy-syamsu, ya, sebelum daripada matahari itu terbit, falyutim shalatah, maka hendaklah dia yang menyempurnakan salatnya. Jadi ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW salat asar, ya, akan mendapati di dalam salat maghrib, begitu juga dengan salat subuh tatkala akan terbit matahari. Maka jemaah subhanahu wa ta'ala, patokannya kalau kita menyelesaikan sujud satu rakaat dan hendak akan masuk ke rakaat berikutnya, maka itu termasuk daripada pahala, sudah termasuk salat, ya, pahala yang sempurna, dan hendaklah kita menyempurnakan salat tersebut. Ya, jangan dipotong di tengah jalan yang mendapatkan satu rakaat di salat asar, rakaat ketiga, rakaat kedua, ketiga, keempat tidak dilanjutkan atau mengulang salatnya dengan niatan qadaan. Sekira sudah jelas insyaallah, ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan hukum orang tertidur atau terlupa melakukan salat? Nah, ini biasanya terjadi tatkala kita aktivitas sangat padat, yang sering terjadi. Kenapa Rasulullah SAW yang sudah kesempatan ada dua salat yang sering orang lalai melakukannya. Mana salat itu? Yakni salat asar dan salat isya. Salat asar biasanya nanggung. Tatkala orang zuhur nanggung menyelesaikan kerjaannya lewat asar. Begitu juga dengan isya, nanggung maghrib karena ngantuk, ya, bablas isya. Ya, beda halnya dengan subuh juga begitu. Ya, kenapa subuh itu diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaannya sama dengan orang yang bangun satu malam suntuk, karena untuk bangun salat subuh itu tidak mudah. Apalagi berjalan di malam hari begitu sedikitnya, misalnya kalau umrah atau tinggal di daerah atau negara Eropa, itu luar biasa dinginnya. Nah, sehingga tidak semua orang bisa kuat untuk berjalan, begitu juga dengan bangun. Ya, apalagi mohon maaf di rumah sudah fasilitas bagus, ya, spring bed, kasurnya empuk banget, ya, begitu juga AC dingin bener, gitu, rumah nyala, itu biasanya bablas. Tapi ada trik sebenarnya yang luar biasa diajarkan oleh para ulama untuk tatkala kita, kalau kita susah bangun subuh itu, dari setelah salat isya, ya, selesaikan salat isya. Kalau khawatir misalnya tidak bisa tahajud, laksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yakni salat witir, tutup salat witir. Ya, supaya hati-hati kita nggak dapat salat malam, nggak dapat salat witir, nggak ketinggalan. Lalu sebelum kita tidur, itu hendaknya kita dalam kondisi suci, berwudu dan niat untuk bangun salat subuh. Kalau sudah itu, insya Allah akan dibangunkan nanti oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan sendirinya kita akan terbangun.
Ya, dalam keadaan suci. Kalau memang sempat tilawah dulu, atau kalau sempat kita jangan selesai tatkala wudu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tidur, atau diikuti dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, begitu juga Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ya, begitu juga dengan para ulama yang membaca tribun, kalau wahad, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dengan An-Nas, ya, sama-sama selesai itu ditiupkan di telapak tangan, lalu diusap dari ubun-ubun kepala sampai dengan kaki. Setiap selesai diusap, lalu selesai diusap. Ya, Al-Ikhlas selesai, tiup, usap. Al-Falaq selesai, tiup, usap. Begitu juga selesai An-Nas, ditiup, diusap. Insyaallah diniatkan kita akan bangun subuh dengan niat lillahi ta'ala, supaya dibangunkan subuh, insyaallah akan bangun. Maka di sini apa hukumnya orang tertidur atau lupa melakukan sholat? Terkadang kita lupa karena aktivitas selama ternyata udah sholat belum ya? Tadi sholat belum ya? Ya. Jadi bagaimana hukumnya? Nah, di sini Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah, sama sahabat pernah menceritakan bahwa kepada baginda Rasulullah SAW tentang lupanya atau lelapnya tertidurnya seseorang. Ya, mereka yang tertidurnya para salah sahabat yang menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW, dia tertidur lelap hingga belum mengerjakan salat. Maka Nabi mengatakan, innahu laysa fil naumi tafritun, innama tafritun fil yaqظah. Tidurnya tersebut tidak berarti lalai. Ya, jadi tidurnya tersebut tidak berarti lalai karena dia tertidur lelap. Ya. Yang dikatakan lalai ialah seseorang yang tidak mengerjakan salat pada saat tidak tertidur. Jadi di sini Rasul mengatakan, ya, orang yang terlelap tidur, ya, karena dia memang kecapean dan seterusnya, niatnya memang mau salat tadinya, tapi karena capeknya luar biasa, ya, dia berniat mulai leyeh lah gitu ya. Dia leyeh, ternyata tertidur lelap sampai bangun-bangun nggak salat isya, sudah waktu subuh masuk. Ya, maka Rasul mengatakan tidurnya tidak berarti lalai orang tersebut. Yang dikatakan lalai kata Rasulullah SAW, innama tafritu fil yaqظah fa idza nasiya ahadukum shalah. Yang dikatakan lalai ialah seseorang yang tidak mengerjakan salat pada saat tidak tertidur. Jadi dia terjaga, dia masih melek, dia nggak kerjakan sholat. Itu maksud orang yang lalai di dalam sholat. Tapi tatkala dia tertidur, dia memang mengerjakan sholat, tapi karena capeknya dia tidur sebentar terus lelap seperti itu, dia tidak termasuk dalam hal yang lalai. Fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Lalu bagaimana yang dia harus lakukan tatkala dia sudah terlelap waktu masuk sholat berikutnya? Jika seseorang dari kalian, kata Rasul, nasiya, lupa, ya, ahadukum sholatan, tatkala dia untuk akan mengerjakan sholat, dia terlupa dalam apakah sudah sholat atau belum, maka Rasul mengatakan, ya, falyusalliha idza dzakaraha, ya, maka hendaklah ia mengerjakan sholatnya saat dia ingat. Langsung sholat. Misalnya, maaf, sholat zuhurnya dia lupa. Entah mungkin karena aktivitasnya luar biasa padat, ya, dia terbayang merasa sudah zuhur tadi. Ingatnya ternyata setelah maghrib. Ternyata tadi belum sholat zuhur. Maka tatkala dia ingatnya tatkala sholat maghrib itu selesai sholat maghrib, dia ingat zuhur belum mengerjakan, maka seketika itu kata Rasulullah SAW, dia mengerjakan sholat zuhur langsung. Ya, mengerjakan sholat zuhur langsung. Jadi jangan nanti langsung 14 menit saja karena ingat lupa tadi, udah biarin aja dah, nggak sholat zuhur, nggak seperti itu. Jadi kata Rasulullah SAW, fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Jika kalian seseorang dari kalian lupa mengerjakan sholat atau tertidur, dia tertidur lelap sehingga dia lupa, ya, sholatnya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat saat dia ingat. Kapanpun itu waktunya, mau dia misalnya ingatnya sholat zuhurnya misalnya atau subuh lupa tertidur, ya,
Ingatnya Isya, maka seketika ingat itu langsung mengerjakan salat subuh atau salat zuhur yang terlupa. Jadi insyaallah paham ya, Pak? Jadi tidak ada alasan pentingnya di sini orang tidak sholat. Gitu ya. Jadi sehingga awal bab yang kita membahas tentang salat ini, ya, bab salat ini orang yang sengaja mengerjakan atau tidak, orang yang sengaja tidak mengerjakan salat itu dihukumi kafir. Ya, kafir. Baik semua mazhab yang empat, semua ulama mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada alasan orang yang tidak sholat. Sampai dalam hadis ini menerangkan dia terlupakah, dia tertidurkah, sampai dia teringat lupa sholat atau gara-gara dia tertidur pulasnya seketika itu dia ingat, walaupun waktunya sudah melewati sekian sholat yang 4 waktu itu, dia teringat di waktu yang kelima, maka seketika itu dia wajib hukumnya harus sholat yang dia lupakan itu. Maka jemaah subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya. Maka Rasul mengatakan di awal kemarin juga kita muru auladakum, perintahkan bagi anak-anak kalian di sholat untuk mengerjakan sholat. Tatkala umur 7 tahun sudah mulai diingatkan. Pukul mereka tatkala umur 10 tahun kalau nggak mau sholat. Boleh dipukul di bagian yang tidak membahayakan. Nah, apalagi mohon maaf seorang suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, jangan sampai melalaikan mengingatkan istri untuk sholat. Karena nanti kita sebagai suami akan diminta pertanggungjawaban terhadap Allah. Ya, saya pernah menyampaikan juga di kesempatan di majelis ini, saya lupa itu kapan. Ya, jadi kalau istri kita berbuat salah, yang diadili pertama itu kita sebagai suami sebelum istri yang diadab atau ditimpakan hukuman nanti di hadapan Allah. Anak kita berbuat dosa sebelum dia menikah, dia masih bertanggungjawaban di atas kita, pertanggungjawaban kita, ya. Maka dia berbuat dosa, kita dulu yang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saya di dunia, kamu dulu ngajarin anak sholat gak? Kamu ingatin istrimu nggak tentang waktu sholat? Tatkala istrimu lalai ya, kamu santai sholat berjamaah ke masjid, sedangkan istrimu kamu tidak ingatkan sholat, itu sama halnya juga sia-sia. Ya. Jadi kita yang pertama dulu dibebak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dihakimi istri dan anak. Karena Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarga terkecil kalian. Ya, al-imam ra'in. Begitu juga dengan pemimpin rumah tangga, RT RW, tua BKM, semua itu pemimpin bagi orang-orang yang dia pimpin, dan dia akan mas'ul, akan diminta pertanggungjawaban oleh Subhanahu wa ta'ala atas kepemimpinannya. Jujur enggak? Bertanggung jawab enggak? Pernah ngingetin enggak? Ya sama dengan kita bertetangga. Tatkala kita melihat tetangga kita berbuat maksiat, berbuat kesalahan, maka kewajiban kita mengingatkan. Kalau kita sudah mengingatkan tentang hukum, mengingatkan tentang kewajiban, dia tidak dengar, berarti kewajiban kita sudah gugur, selesai. Itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan tatkala bin nasab, anak, istri. Berbeda kita dengan mahramnya itu bin nasab, begitu juga bin nasab dengan istri. Karena hubungan kita dengan suami istri. Mau tidak mau memang harus. Rasulullah SAW muru auladakum, ingatkan kepada anak-anak kalian, perintahkan mereka tatkala salat berumur 7 tatkala umur 7 tahun, maka pukul mereka tatkala berumur 10 tahun, tatkala enggan enggak mau salat. Berarti ini udah tekanan keras dari Rasulullah SAW tentang anak istri. Ya, tentang keluarga, jangan sampai kendor. Ya, jadi menjadi sesuatu yang luar biasa bagi seorang bapak, seorang suami untuk bisa menjaga tanggung jawab dirinya sebagai kepala rumah tangga. Sehingga di sini jemaah Subhanahu wa ta'ala menjadi pentingnya kita untuk bisa mengkaji diri sendiri. Karena banyak orang di luar sana itu melalaikan begitu saja.
Mohon maaf, suaminya rajin ke masjid santai, tapi istrinya tidak dikontrol, dibiarkan istrinya itu lalai dari waktu sholat. Ya, dia mampu untuk sholat tatkala itu, tapi dia lalaikan sholatnya terus diakhirkan lewat waktu, terus begitu lewat waktu dan seterusnya. Ya. Jadi sehingga kebermanfaatannya seorang suami itu tatkala dia di awal waktu berjamaah itu menjadi sia-sia, karena nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala hadis dari Anas radhiyallahu anhu ini sebagai penegas, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa, ya, belum mengerjakan salat hingga waktunya habis akan masuk ke waktu yang berikutnya. Idza falyusalliha idza dzakaraha, maka wajib hendaklah ia salat tatkala dia ingat waktu, dia tidak atau lupa dalam salatnya seketika itu. La kafaratan laha illa dzalik. Tidak ada kafarat, tidak ada hukuman, tidak ada bayar fidyah dan yang lainnya kecuali hal tersebut. Tatkala dia ingat langsung salat walaupun sudah terlewat waktunya. Ada lagi mengingatkan bahwa inilah pentingnya tidak ada rukhsah orang yang namanya tidak salat. Mau di mana saja, mau kapan saja, dalam kondisi apa saja, kecuali dua. Pertama, dia gila. Kedua, dalam kondisi qadar, tidak ingat. Ya, makanya ada hadis yang menerangkan la taqrabus dalam Al-Qur'an, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah sekali-kali kalian mendekati saya enggak boleh, apalagi mengerjakan salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ini asbabun nuzulnya tatkala para sahabat itu mengerjakan salat dalam keadaan mabuk, karena belum hamar itu belum diharamkan. Tatkala membaca surat Al-Kafirun muter-muter gak selesai-selesai, itu asbabun nuzulnya, sehingga hamar itu diharamkan, minuman keras itu, dan semua ukul musykirin haram. Setiap yang memabukkan, yang menghilangkan akal pikiran atau akal sehat seseorang itu menjadi haram. Bukan saja hamar, bukan saja minuman keras, sabu, narkoba, semua yang menghilangkan pikiran orang sejenak sehingga lalai kepada Allah, maka itu haram. Maka di sini salat hukumnya aini, bukan wajib. Sekali lagi, bukan wajib, dia fardu ain di atas wajib. Kalau wajib itu ada bisa rukhsah, bisa diganti dengan fidyah, bisa diganti dengan yang lain dan seterusnya, seperti saum, Ramadan, zakat, itu wajib. Ya, begitu juga dengan haji, hukumnya wajib, bukan aini. Haji itu bukan fardu ain, dia wajib bagi yang mampu. Nah, salat ini yang fardu ain. Tidak ada istilahnya kalau haji, maaf, ada orang meninggal, misalnya orang tua kita haji meninggal, diniatkan badal, boleh? Haji badal digantikan, boleh. Ya, tapi kalau sholat nggak ada ceritanya digantikan orang lain. Kita titip sholat misalnya, digantikan orang lain, udah kemarin sholat, palanya saya titip aja, niatkan di sana, nanti tatkala sujud bayangin muka saya, nggak ada. Bin nafsi saja dia sholat itu. Jadi sehingga tidak ada sedikit pun, insyaallah. Baik, kita cukupkan. Mungkin saya izin nanti juga pada Isya kita tidak bisa melanjutkan karena ada kegiatan setelah Isya. Ya, sekali lagi mengingatkan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ingatan untuk kita, bagi istri, anak-anak kita, senantiasa melaksanakan sholat. Jangan sampai sekali melalaikan yang sholat itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri istiqomah kepada kita, senantiasa melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama salat ini untuk bisa senantiasa dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa senantiasa beribadah dan sesuai dengan yang dicatatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, kita cukup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.